Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa alhimni rusydi wa qini syarra nafsi wa syaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah zat yang maha besar. Allah zat yang maha merajai seluruh alam semesta. Allah zat yang telah begitu dengan baik memberikan nikmat kepada kita semua. Dari mulai nikmat yang paling kecil sampai dengan nikmat yang paling besar. Nikmat iman, nikmat Islam, begitu pula nikmat sehat walafiat. Dan yang paling utama, nikmat yang mana nikmat itu, dengan nikmat itu kita bisa menjadi manusia yang sempurna. Apa nikmat tersebut? Yaitu nikmat akal. Yang mana nikmat akal ini hanya Allah berikan kepada kita manusia dan tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Salawat beserta salam, marilah sama-sama kita panjatkan kepada baginda alam. Beliau adalah sosok Nabi yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Nabi yang menjadi penutup semua para nabi. Beliau adalah Nabi yang diutus di kota Mekah dan kemudian hijrah ke Madinah, yang kekuasaannya, kehebatannya bahkan sampai menembus ke negeri Syam, bahkan sampai menembus ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negara yang kita cintai, sehingga sampailah Islam di dalam dada kita. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam kita sampaikan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, atba' tabi'in, dan insya Allah kepada kita semua umat yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwani fillah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini Al-Fakir mendapatkan tugas untuk mengisi kajian pada sore hari ini, di mana sama-sama kita bersama Al-Faiti Rodotul Jannah yang alhamdulillah menggelar program kajian setiap sore yang diisi oleh para guru-guru. Insya Allah ini jadi ladang pahala, ladang amal soleh buat kita semua. Dan pada kesempatan hari ini, tepatnya ini adalah hari Jumat dan merupakan hari ke-9 kita berpuasa. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian puasa kita menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah tema dengan judul menghormati, memuliakan ilmu dan memuliakan guru. Yang mana Al-Fakir mengambil daripada kitab yang sudah familiar di kalangan para santri, khususnya para santri salaf, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim. Kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Asy-Syaikh Zarnuji. Beliau mengarang kitab yang bernama Ta'limut Ta'alim, yang isinya kitab ini menjelaskan tentang tuntunan bagi semua santri ataupun peserta didik ataupun para pelajar di dalam menuntut ilmu. Kitab ini diberi nama Kitab Ta'limul Muta'alim sebagaimana sesuai dengan namanya,
tuntunan bagi para santri dan para peserta didik di dalam mencari ilmu, bagaimana menunjukkan adab dan seterusnya. Yang mana kitab ini merupakan kitab yang wajib dikaji oleh para santri, khususnya para santri salafi maupun para santri modern dewasa ini, agar supaya ketika mereka ada dalam proses mencari ilmu, mereka dapat paham dan mengetahui bagaimana mestinya mereka bersikap dan berperilaku terhadap ilmu, memperlakukan ilmu maupun memperlakukan lingkungan sekitar, wabil khusus bagaimana mereka memuliakan guru. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita akan coba langsung membaca apa yang dijelaskan di dalam pasal memuliakan guru dan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Adapun ini pasal menjelaskan tentang bagaimana memuliakan ilmu dan memuliakan guru. I'lam, ketahuilah, anna talibal ilmi, sesungguhnya seseorang yang sedang menuntut ilmu, dalam kata lain para santri, dalam kata lain para peserta didik, la yanalul ilma, tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan berhasil memperoleh ilmu, wala yantafi'u bihi, dan sekalipun tidak akan bisa mendapatkan kemanfaatan dari ilmunya, illa bita'zimil ilmi, kecuali dengan jalan memuliakan, mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu, wa ta'zimul ustadi, dan memuliakan, mengagungkan dia punya guru. Bagaimanapun cerdasnya seorang peserta didik, pintarnya seorang peserta didik ketika dia sedang menuntut ilmu, bahkan dewasa ini kita sudah disajikan dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Berbagai macam inovasi di dalam pendidikan, metodologi yang sudah semakin beraneka ragam, cara mendidik anak yang sudah semakin dahsyat kemajuannya, bahkan kurikulum yang kerap berganti. Tetapi kemudian itu belum bisa berhasil untuk mencetak dan menjadikan para peserta didik menjadi anak-anak yang berbudi pekerti yang luhur. Sebagaimana apa yang disampaikan dalam kitab ini, tidak akan bisa berhasil seorang santri, seorang peserta didik untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan kemanfaatan dari ilmunya apabila dia tidak bisa menekankan ataupun mempraktekkan bagi di dalam menghormati dan mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu dan juga kepada gurunya. Sehebat apapun Anda, secerdas apapun Anda di dalam menuntut ilmu, sungguh tidak akan bisa mendapatkan ilmu dan kemanfaatan ilmu, bahkan tidak akan bisa merasakan keberkahan ilmu apabila tidak bisa menghormati ilmu dan tidak menghormati guru. Kila, diucapkan, ma wasala man wasala illa bihormati, wa ma sakoto man sakoto illa bitarkil hurmah wa ta'zimi. Dikatakan bahwasanya tidak akan bisa sampai seseorang kepada apa yang dia tuju, kepada apa yang dia cita-citakan di dalam menuntut ilmu, kecuali illa bihormati, dengan adanya hormat kepada ilmu dan kepada gurunya. Wa ma sakoto man sakoto, dan kemudian tidaklah gugur seseorang yang sedang menuntut ilmu, gugur, gagal di dalam menuntut ilmunya, illa bitarkil hurmati wa ta'zami wa ta'zimi, kecuali ketika dia meninggalkan hormat kepada gurunya, meninggalkan takzim kepada ilmu dan juga kepada gurunya. Kita bisa mengetahui bagaimana keberhasilan pendidikan itu bermuara kepada adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang santri kepada ilmu dan kepada guru.
Wakila bahkan dikatakan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih bagus, hormat itu lebih baik daripada taat. Lantas apa bedanya hormat dengan taat? Kami contohkan seperti ini. Apabila seorang murid yang dia punya rasa hormat kepada gurunya, ketika dia diperintahkan untuk melakukan sesuatu, atau bahkan dia dilarang untuk melakukan sesuatu, maka dia akan bisa melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh gurunya. Entah itu ketika ada ataupun ketika tidak ada gurunya. Karena hormat yang tertanam di dalam dirinya, dia akan bertanggung jawab melakukan atau bahkan meninggalkan apa yang tidak dihendaki oleh gurunya, meskipun gurunya tidak sedang bersamanya. Beda dengan taat. Kita menghendaki selama ini seorang siswa, seorang santri yang taat. Taat itu hanya di tataran apabila dia diperintahkan melaksanakan sesuatu oleh gurunya, maka pasti dia akan melaksanakan. Atau ketika dia dilarang untuk melaksanakan sesuatu, maka dia akan meninggalkan apa yang dilarang oleh gurunya. Tetapi ketika gurunya sedang tidak lagi bersamanya, dia akan dengan berani melanggar apa yang tidak dikehendaki oleh gurunya. Dalam kata lain, murid yang taat hanya akan melakukan apa yang diperintahkan gurunya ketika gurunya ada di hadapannya. Tetapi ketika gurunya tidak ada di hadapannya, maka berbedalah ceritanya. Maka kemudian di dalam kitab ini disampaikan, di dalam mendidik seorang peserta didik, mendidik santri, hendaknya yang kita tanamkan bukan hanya taat, tetapi lebih jauh hendaknya yang kita tanamkan adalah rasa hormat daripada seorang murid kepada gurunya. Ala tara innal insana la yakfuru bimaksiatin. Bagaimana kemudian selanjutnya musannif pengarang ini kitab, yaitu Syekh Zarnuji, mencontohkan bahwasanya tidak kemudian menjadi kufur seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi akan menjadi kufur seseorang dengan meninggalkan hormat kepada dia punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Dan di antara sebagian memuliakan ilmu adalah dengan memuliakan muallim, mengagungkan guru, memuliakan ustaz. Qala, berkata Aliun karamallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali adalah menantu Nabi. Sayyidina Ali adalah saudara Nabi. Sayyidina Ali adalah seorang pemuda yang menjadi gerbang ilmu para nabi. Sayyidina Ali juga merupakan salah satu sahabat dari Khulafaur Rasyidin yang 4. Ana abdun man allamani harfan wahidan. Lebih lanjut Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya adapun saya abdun, itu merupakan abid, hamba sahaya, merupakan budak, man alamani, dari seseorang yang mengajarkan kepada saya harfan wahidan, kepada satu huruf daripada ilmu yang diajarkan oleh seorang guru. Sayyidina Ali seseorang yang memiliki kemuliaan dan merupakan sahabat Nabi, tapi patut kita contoh apa yang beliau sampaikan, karena beliau menjelaskan bahwasanya saya ini adalah seorang hamba dari seseorang yang mengajarkan ilmu kepada saya, kendati pun ilmu yang diajarkan hanya satu huruf. Artinya, bagaimana adab seorang Sayyidina Ali kepada gurunya, sampai-sampai beliau menganggap dirinya sebagai budak daripada gurunya. Bahkan lebih lanjut Sayyidina Ali mengatakan, insya'a ba'a. Maka kalau saja berkehendak guru saya untuk menjual saya, kata Sayyidina Ali,
maka saya sudah pastilah akan terjual. Wa insya'a a'taqo. Dan jikalau saja guru saya berkehendak untuk memerdekakan saya, maka a'taqo, saya sudah pasti akan merdeka. Sungguh luar biasa perkataan Sayyidina Ali. Adab yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali di dalam menghormati dan mengagungkan gurunya. Sampai-sampai beliau berkata rela di apapun kondisinya, jika itu adalah dikehendaki oleh gurunya, maka beliau dengan sukarela akan menjadi apa yang diinginkan oleh gurunya. Bahkan beliau berkata, kalau saja guru saya berkehendak untuk menjual saya, maka saya dengan sukarela akan dijual. Begitu pula dalam posisinya sebagai seorang abid, kalau saja guru saya mau memerdekakan saya, maka sudah pasti saya akan menjadi merdeka. Ini luar biasa. Kalau kemudian kita melihat apa yang kemudian terjadi di zaman sekarang ini, rasa-rasanya akan sulit sekali kita melihat keadaan seperti bagaimana yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali. Karena di zaman seperti sekarang ini, adab terhadap guru sudah sangatlah tipis. Bahkan bisa jadi kontradiktif dengan apa yang terjadi dengan sekarang ini. Mudah-mudahan di momen bulan puasa ini kita ngaji bersama, ini bisa menjadi hal yang bagus, hal yang baik untuk memperbaiki citra, memperbaiki adab, memperbaiki akhlak dari para santri dan murid kita. Lebih lanjut lagi, Syekh Zarnuji mengatakan waqad ushidtu dzalika, dan telah menyampaikan kepada saya zalika di dalam hal bagaimana memuliakan ilmu dan memuliakan guru. Sebuah syairan yang berbunyi ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallim wa aujabathu hifzan ala kulli muslimin. Laqad haqqa ayyuhdiya ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Kata penyair tadi mengatakan, sungguh saya melihat tidak ada hak yang lebih hak untuk dilakukan. Tidak ada hak yang lebih utama untuk dicukupi, melainkan haknya seorang guru untuk dihormati dan dimuliakan. Wa aujabathu, dan tidak ada kewajiban yang lebih utama di dalam melaksanakan kewajiban itu, hifzon ala kulli muslimin, menjaga kepada setiap muslim. Laqad haqqa ayyuhdiya ilaihi karamatan. Kalau saja kemudian bisa dilakukan di dalam memuliakan dan mengagungkan guru, sungguh ketika pun seseorang memberikan 1000 dinar untuk memuliakan gurunya, ketika diajarkan setiap huruf, itu tidak akan cukup untuk memuliakan dan mengagungkan seorang guru. Wakana, dan ada Ustazuna Asy-Syekhul Islam Sadiduddin Asy-Syairazi yaqulu, beliau berkata bahwa masyayikhuna, guru-guru kami, man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambagi ayyura'yal ghuraba minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'an. Lebih lanjut lagi, kembali kita mengambil pelajaran apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Sadiduddin Asy-Syairazi. Beliau berkata bahwasanya berkata para guru-guru kami, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, bagi siapa saja yang menginginkan anaknya menjadi seorang alim, yang menginginkan anaknya menjadi seseorang yang ahli ilmu, fayambagi ayyura'ya, maka hendaknya dia menjaga kepada orang-orang yang datang ke negeri yang merupakan bagian daripada minal fuqaha, orang-orang ahli fikih, wa yukrimahum wa yu'azzimuhum, dan hendaknya memuliakan dan mengagungkan mereka. Dalam kata lain, kalau kita ingin anak kita menjadi orang alim, maka sebagai orang tua hendaknya kita belajar
untuk memuliakan para ahli ilmu, memuliakan para guru, mengagungkan para guru, wa yu'ti wa yu'azzimahum, dan memuliakan mereka sebagaimana mestinya. Tidak hanya itu, wa yu'tiyahum syai'an, dan bahkan memberikan mereka sesuatu sebagai buah tangan, sebagai hadiah yang kemudian nantinya akan menyenangkan mereka dan mengundang keridhaan di dalam diri mereka. Fa in lam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Apabila sudah dilakukan hal demikian, memuliakan seorang ahli ilmu, memuliakan seseorang ulama, memuliakan seorang ahli fikih, insya Allah nantinya anak kita akan menjadi ahli ilmu. Kalaupun kemudian tidaklah anak kita yang menjadi ahli ilmu, maka pasti daripada anak kita yang nantinya akan menjadi ilmu. Artinya, kalaulah kemudian itu sudah ditanamkan, maka pasti nantinya anak kita, kalaupun tidak anak kita, cucu kita yang akan menikmati hasilnya. Wa min tauqiril muallim, dan di antara adab memuliakan seorang guru, alla yamshiya amamahu wa la yajlisa makanahu. Hendaknya seorang murid tidak boleh berjalan di depan gurunya. Ketika misal si murid sedang berjalan bersama gurunya menuju suatu tempat, hendaknya jangan seorang murid berjalan di depan gurunya. Pastikan gurunya harus ada di depan, kemudian murid mengikuti dari belakang. Wala yajlisa makanahu, dan tidak boleh seorang murid duduk di tempat biasa gurunya duduk. Kalaulah misal gurunya senantiasa menyampaikan pengajian di tempat yang khusus, yang di situ sudah disediakan tempat duduk untuk gurunya, maka murid tidak boleh duduk di tempat biasa gurunya duduk. Wala yabtadi'a bil kalami ildahu illa bi iznihi, dan janganlah seorang murid memulai percakapan dengan gurunya kecuali sudah diberikan izin oleh gurunya. Wala yuksiral kalama indahu, dan jangan pula seorang murid terlanjur banyak berbicara di hadapan gurunya. Cukuplah seorang murid berbicara dengan gurunya apabila ditanya oleh gurunya. Bahkan lebih lanjut, para ulama menekankan kepada seorang murid, seorang santri, hendaknya ketika dia berhadapan untuk berbicara dengan gurunya, apabila mereka berbicara dalam posisi sedang berdiri, maka tidak boleh seorang murid berdiri melebihi bagaimana posisi berdirinya guru. Dalam kata lain, kalaulah gurunya dalam posisi berdiri, maka hendaknya murid menundukkan posisi tubuhnya, supaya posisi tubuh murid tidak lebih tinggi daripada gurunya. Begitu pula ketika berbicara dengan guru, tidak boleh suara murid melebihi kerasnya suara guru. Bahkan beberapa guru menanamkan ketika seorang murid berbicara, tidak diperkenankan memberanikan menatap matanya mengarahkan kepada tatapan guru. Ini adalah bagaimana adab memuliakan seorang guru. Bahkan lebih lanjut, kalaulah kemudian kita melihat bagaimana praktek pendidikan adab yang berjalan di pondok-pondok pesantren, sering kita melihat bagaimana seorang murid ketika berhadapan dengan gurunya dan ketika dia hendak berangkat atau berpamitan kepada gurunya, dia tidak membalikan badan, tetapi justru dia masih tetap memposisikan badannya menghadap ke gurunya, dan kemudian dia berjalan mundur ke belakang. Ini adalah salah satu hal yang patut kita terapkan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, dan juga kepada para santri kita. Bahkan lebih lanjut, para ulama mengajarkan dan mencontohkan bagaimana mestinya hal yang paling mendasar ketika seorang murid bersalaman
seorang murid hendak bersalaman kepada gurunya, hendaklah dia bersalaman sebagaimana mestinya menghormati kepada seorang guru. Para ulama mengajarkan dan menyontohkan ketika seorang murid bersalaman, hendaknya salaman itu dicium tangan gurunya. Kadang kita masih suka melihat, masih ada seorang murid yang ketika bersalaman dengan gurunya, salimnya itu ditempelkan ke pipinya atau bahkan ditempelkan ke keningnya. Ini adalah sesuatu yang tidak berasal dari Islam. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Karena hakikatnya ketika seorang murid menghormati gurunya, hendaknya dia salim dengan mencium. Dan bahkan tidak hanya cukup mencium, tetapi juga harus dihirup. Mencium dan menghirup tangan daripada gurunya, bahkan tidak hanya satu kali, tapi dibalik dengan harapan mendapatkan keberkahan dari gurunya. Ini adalah bagian daripada bagaimana mestinya seorang murid memuliakan kepada gurunya. Wala yas'alu syai'an inda malalatihi wa yura'yal waqti. Dan bahkan lebih lanjut di dalam kitab ini disampaikan, dan janganlah seorang murid terlanjur banyak bertanya kepada gurunya, wa yura'yal waqti, sampai-sampai membuang waktu gurunya. Wala yazuqqal baba bal yasbiru hatta yakhruja fal hasil. Ketika seorang murid hendak menemui gurunya, dan otomatis seorang murid akan beranjak mendekati rumah gurunya. Wala yazuqqal baba bal yasbiru hatta yakhruja. Tidak diperkenankan seorang murid mengetuk atau bahkan membuka pintu rumah daripada gurunya. Akan tetapi hendaknya menunggu dengan sabar hatta yakhruja, sehingga gurunya keluar dari rumahnya. Fal hasil, maka adapun hasilnya, annahu, sesungguhnya santri yatlubu, mencari, mengharapkan, meminta ridohu, dan ridho daripada gurunya. Wa yajtanibu, dan menjauhi, menghindari suhtahu, apa yang tidak dikehendaki oleh gurunya. Wa yamtazila amrohu fi ghairi maksiatillah, dan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh gurunya kecuali di dalam hal maksiat kepada Allah. Wala ta'ata lil makhluqin fi maksiatil khalqi, karena sesungguhnya tidak diperkenankan taat kepada makhluk apabila perkara itu merupakan perkara urusan di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih lanjut, wa min tauqirihi, di antara cara menghormati guru, memuliakan seorang guru, tauqiru auladihi, juga hendaknya seorang murid memuliakan, menghormati pula anak daripada gurunya. Wa may yata'allaqu bihi, dan bagaimana kemudian hal-hal yang berkaitan dengan gurunya. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin, berkata seorang guru, seorang syekh yang bernama Burhanuddin. Beliau merupakan sahibul hidayah, pengarang daripada kitab Hidayah. Yuhki, diceritakan, anna wahidan, sesungguhnya seorang ulama, seorang alim, min kubari a'immati Bukhari, yang mana beliau merupakan ulama-ulama besar yang ada di negara Bukhari. Karena ada ulama tersebut yajlisu, duduk, majlis darsi, di majlis ilmu. Namun ada yang unik yang dilakukan oleh ulama ini, di mana setiap kali beliau sedang duduk di dalam majlis ilmu, ketika kebanyakan orang sedang fokus di dalam mendengarkan kajian ilmu, lalu kemudian tiba-tiba ulama ini berdiri secara tiba-tiba dan secara spontan, maka otomatis memancing pertanyaan dari orang-orang sekitar.
Dan ini tidak dilakukan hanya sekali, bahkan dilakukan beberapa kali oleh beliau setiap kali beliau mengikuti majelis ilmu. Lalu kemudian akhirnya ada yang bertanya kepada ulama tersebut tentang alasan kenapa beliau senantiasa berdiri ketika di tengah-tengah majelis ilmu. Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, aku berdiri karena aku melihat anak daripada guruku sedang bermain di halaman dengan teman-temannya. Dan aku berdiri karena aku menghormati guruku dan juga menghormati daripada anak dari guruku. Ini adalah hal yang luar biasa yang patut kita contoh. Maka kemudian bisa kita ambil kesimpulan bahwa di dalam memuliakan ilmu tidak hanya cukup kita memuliakan ilmu, tapi juga kita harus memuliakan ahli ilmu, kita harus memuliakan guru kita dan juga memuliakan anak daripada guru kita. Maka kalaulah boleh kita ambil kesimpulan, bagaimana cara memuliakan ilmu bagi kita seorang santri, bagi kita seseorang yang sedang belajar. Ada 4 hal yang harus dijaga oleh seorang santri. Yang pertama, hendaknya membiasakan diri memiliki wudhu ketika hendak menghadiri majlis-majlis ilmu. Yang kedua, hendaknya ketika kita belajar, tidaklah kita belajar kecuali kita belajar di dalam keadaan memiliki wudhu dan melaksanakan apa yang harus dikerjakan. Dalam arti lain, kita belajar menuntut ilmu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hendaknya dilakukan oleh seorang murid dalam rangka memuliakan ilmu, dia memuliakan juga guru yang ada di hadapannya. Karena apalah jadinya seorang murid apabila tidak ada bimbingan dan tuntunan dari seorang guru. Kemudian yang tidak kalah penting dalam hal bagaimana kita memuliakan ilmu, hendaknya kita memiliki kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Lantas kemudian apa manfaat yang akan kita dapatkan dari memuliakan ilmu, dari memuliakan seseorang yang ahli ilmu? Tentu selain kemanfaatan ilmu yang akan kita dapatkan, Islam telah menjanjikan bahwasanya seseorang yang menghormati gurunya akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dia dapatkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa merasakan keberkahan dari ilmu yang sedikit pun kita miliki. Pada akhirnya Al-Fakir menyampaikan kepada berwasiat kepada Al-Fakir dan juga kepada kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan semangat kita di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan sedikit pun yang kami sampaikan bermanfaat bagi Al-Fakir maupun bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ilmu dan juga keberkahan kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.